Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. 1 Korintus 27 sampai 29. Jumpa lagi, saudara terkasih, dengan saya, Fransiskus Ransus, host YouTube channel Biji Sesawi Berakar dan Bertumbuh dalam Kristus. Dengan hati penuh syukur kepada Bapa di surga, saudara dan saya memasuki seri ke-7 Rahmat Kerendahan Hati. Kali ini kita akan belajar rahmat kerendahan hati dari seorang putri kecil yang kudus, yang luar biasa, yaitu Santa Teresia Lisieux, salah satu guru rohani besar dalam sejarah gereja dunia. Saudara terkasih, Santa Teresia Lisieux adalah teladan mengagumkan bagi kita untuk belajar, memahami dan menghayati rahmat kerendahan hati. Dia menghayati rahmat ini secara radikal dalam hidupnya yang singkat. Dia menghayatinya dalam sebuah ketersembunyian yang luar biasa, tanpa dikenali para penghuni biara hingga nafas terakhir hidupnya yang singkat. Lewat rahmat ini, Teresia Lisieux menggapai relasi yang begitu intim dengan Tuhan. Relasi penuh kasih dengan ketergantungan total seorang anak kecil kepada Bapa di surga. Teresia Lisieux adalah inspirasi cinta kasih Bunda Teresa dari Kalkuta, yang juga memilih menempuh jalan kecil yang sama hingga akhir hayat. Mari, saudara terkasih, kita selami bersama-sama dengan hati terbuka dalam pimpinan Allah Roh Kudus. Pertama, kesadaran mendalam bahwa manusia sesungguhnya tidak pernah mengenal siapa dirinya sendiri, membuka aliran rahmat kerendahan hati dalam diri Santa Teresia Lisieux. Dia berkata, hanya Tuhan yang bisa mengetahui kedalaman hati kita. Kita adalah separuh buta. Seperti Teresia Lisieux, kita pun sesungguhnya tidak akan pernah mengenal siapa diri kita seutuhnya. Pertanyaan besar, siapakah aku, akan selamanya tak terjawab. Kita hanya mengenal tubuh fisik kita dan sebagian kecil jiwa kita. Kedalaman hati kita sendiri tidak akan pernah dapat kita ketahui. Karena itu, kita semua separuh buta. Hanya Tuhan saja yang mengenal diri kita seutuh-utuhnya. Itulah, saudara terkasih, salah satu mata air rahmat kerendahan hati dalam diri Santa Teresia Lisieux. Kedua, menyadari sifat dan hakikat hidup manusia di dunia ini membuka katup penutup kerendahan hati dalam diri Santa Teresia Lisieux. Dia berkata, dunia ini hanyalah kapal dan bukan rumah kediaman kita. Kesadaran ini membuatnya memandang kehidupan ini dengan amat berbeda. Oleh kesadaran itulah dia mampu melepaskan diri dari seluruh kelekatan pada dunia ini dan ciptaan. Dan air rahmat kerendahan hati mengalir deras dalam jiwanya. Ketiga, kesadaran akan betapa kecil dirinya di tengah-tengah hamparan semesta ciptaan Allah yang luar biasa.
membuat rahmat kerendahan hati mengalir deras dalam jiwa Santa Teresia Lisieux. Dia berkata, "Akulah yang terkecil dari semua ciptaan, dan aku sadar akan ketakberdayaanku. Namun aku juga tahu mengenai hati yang murah hati dan mulia, yang suka berbuat baik." Teresia Lisieux memandang dirinya sebagai ciptaan yang terkecil dan tak berdaya di hadirat Allah. Kesadaran itu, saudara, membuatnya menjalani hidup dengan nafas kerendahan hati yang luar biasa. Keempat, menerima diri apa adanya dengan segala kelemahannya dengan hati penuh syukur kepada Tuhan, menyuburkan rahmat kerendahan hati dalam jiwa Santa Teresia Lisieux. Dia menyatakan, jika semua bunga ingin menjadi mawar, alam akan kehilangan keindahan musim semi, dan ladang-ladang tidak akan lagi dihiasi bunga-bunga liar yang kecil. Bagi Teresia Lisieux, bahkan menjadi bunga liar yang terkecil pun sungguh merupakan berkat dan rahmat yang luar biasa dari Tuhan. Itulah nyala api kerendahan hati yang mengagumkan dalam diri Teresia Lisieux. Kelima, kesadaran akan dirinya sebagai sekuntum bunga kecil yang tersembunyi dan tertutup oleh bunga-bunga besar lain, membuat kerendahan hati Santa Teresia Lisieux mengalir deras dalam sanubarinya. Dia berkata, seandainya sekuntum bunga kecil dapat berbicara, maka bunga itu akan memberitahu kita dengan tulus, penuh kepolosan, semua hal yang telah Tuhan kerjakan baginya, tanpa menyembunyikan rahmat apapun yang telah diterimanya. Oleh kerendahan hati, sekuntum bunga kecil itu tidak akan mengatakan bahwa ia tidak indah atau tidak harum, atau mengatakan matahari telah membuat kelopaknya layu, atau mengatakan badai mematahkan batangnya. Sebab memang sungguh demikian adanya. Itulah lukisan betapa manisnya madu kerendahan hati dalam jiwa Teresia Lisieux. Keenam, ketekunan dan menerima dengan tulus segala sesuatu yang terjadi dan menimpa dirinya sebagai dampak dari cinta Bapa yang melampaui segala pengertian, membuat kerendahan hati Santa Teresia Lisieux semakin matang dan dewasa. Dia berkata, segalanya adalah dampak langsung dari kasih Bapa Surgawi. Semua kesulitan, konflik, penghinaan, kesengsaraan, beban jiwa dan kebutuhannya, semuanya itu tanpa kecuali. Sebab melalui semuanya itu, jiwa belajar kerendahan hati. Segalanya adalah anugerah, sebab segalanya adalah pemberian Tuhan. Apapun warna kehidupan kita, atau apapun yang menimpa kita, bagi hati yang mencintai Bapa, semua itu baik. Itulah, saudara, radikalitas rahmat kerendahan hati yang berkobar-kobar dalam jiwa Santa Teresia Lisieux. Rahmat itu memampukan dia hidup melampaui semua penderitaan yang menimpanya, termasuk sakit yang merenggut nyawanya, dengan fokus selalu terpusat tanpa terusik pada keagungan dan ketakterbatasan cinta kasih Bapa Surgawi. Ketujuh, melalui jalan kecil, sebuah bunga liar yang kecil milik Tuhan Yesus, jalan kanak-kanak Yesus, yaitu jalan cinta kasih seorang anak kecil yang polos, tulus, dan murni. Santa Teresia Lisieux meneguhkan seluruh jalan kerendahan hatinya kepada Tuhan. Sebuah tema tunggal hidupnya. Jalan ini sangat mengagumkan dan begitu menyentuh hati semua orang hingga hari ini. Jalan ini memampukan Teresia Lisieux melakukan apapun dengan cinta yang sangat besar. Bahkan untuk memungut sebuah jarum yang jatuh ke tanah pun, dia lakukan dengan cinta yang sangat besar kepada Tuhan. Dia persembahkan setiap hal kecil yang dia lakukan selama hidupnya
dengan cinta yang sangat besar kepada Tuhan. Jalan cinta seorang anak kecil yang tulus, polos, murni, dan secara total bergantung kepada Bapa Surga. Itulah jalan kerendahan hati luar biasa Santa Teresa Lisieux. Jalan hati murni seorang anak kecil yang tulus ikhlas kepada Allah. Sungguh sangat indah. Dia berpesan, marilah kita bersatu dengan Tuhan Yesus. Biarlah setiap detik hidup kita dipersembahkan bagi Tuhan Yesus semata-mata. Petikan doa pribadinya menegaskan semuanya itu. Teresa Lisieux berdoa, hati ilahi Yesus yang penuh kasih, curahkanlah ke dalam hatiku kerendahan hati sejati dan pengetahuan yang benar tentang diriku sendiri, agar suatu hari aku layak mendapat kemurahan di hadirat-Mu. Berilah aku rahmat untuk menjadi rendah hati dan tulus bersahaja seperti seorang anak kecil jika aku hendak pergi kepada Bapa. Amin. Akhir kata, kerendahan hati adalah jalan setapak, jalan kecil, jalan kanak-kanak Yesus, jalan ketulusan murni seorang anak kecil kepada Tuhan, yang perlu kita jalani dengan cinta yang berkobar-kobar kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tanpa kerendahan hati, kita tidak akan pernah sampai di pangkuan pelukan Bapa di surga. Firman Tuhan, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. 1 Korintus 27-29. Terima kasih, saudara yang terkasih. Jangan lupa membagi video ini untuk menginspirasi jutaan jiwa dengan rahmat kerendahan hati. Sampai jumpa pada video kerendahan hati berikutnya.